Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Kita ada kabar cukup baik dari BPJS Kesehatan, Saudara. Setelah merugi, akhirnya BPJS Kesehatan membukukan laba sebesar 369,07 miliar rupiah sepanjang 2019. Penyakit jantung menjadi penyakit katastrofik paling banyak menguras keuangan BPJS Kesehatan. Pada 2018, BPJS Kesehatan masih merugi 57 miliar 333 juta rupiah dari pengelolaan dana badan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan iuran serta pendapatan operasional BPJS Kesehatan, akhirnya untung tahun lalu. Ada 13 jutaan kasus penyakit jantung yang ditangani BPJS Kesehatan. Biayanya mencapai 10,3 triliun rupiah. Dan untuk mengetahui lebih jauh lagi, kita akan bergabung dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf. Selamat malam Pak Iqbal. Selamat malam Mbak. Nah, ini kabar yang baik, sebenarnya kita punya laba bersih BPJS Kesehatan 369,07 miliar. Sebenarnya bagaimana akhirnya BPJS Kesehatan mampu meraup keuntungan setelah tahun lalu 2018 sebelumnya kan merugi? Ya, pertama perlu disampaikan kepada publik untuk memberikan penjelasan bahwa sistem di BPJS Kesehatan diatur dengan undang-undang. Artinya ada di pasal 40 Undang-Undang BPJS diatur soal pengelolaan ada laporan dana jaminan sosial dan BPJS sendiri. Sementara kalau kita dana jaminan sosial dipergunakan untuk membayar seluruh fasilitas kesehatan. Dia terdiri dari kumpulan iuran yang dikumpulkan di seluruh segmentasi program JKN. Dan hasil pengembangannya juga termasuk digunakan untuk kepentingan membayar rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang lain. Ada juga untuk laporan keuangan BPJS, ini mungkin yang singgung dianggap terjadi laba. Sebetulnya ini kan modal awal yang disetor oleh pemerintah, hasil transformasi dari PT Askes Persero, lalu ada juga dari pendapatan dari iuran yang dikumpulkan ada persentase yang memang menjadi biaya operasional, dan dana BPJS ini digunakan untuk sepenuhnya kepentingan agar operasional BPJS Kesehatan bisa berjalan. Jadi memang berbeda antara dua akun, antara dana BPJS dan dana jaminan sosial kesehatan seperti itu. Oke, kalau kita lihat kan ini 90% pendapatan non operasional yang naik. Apakah nanti mungkin jumlah investasi akan dinaikkan? Ya, tentu kita menggunakan instrumen investasi dengan seoptimal mungkin ya. Artinya kita menaruh investasi dalam portofolio yang memang sudah dipersyaratkan dalam regulasi yang mengatur. Artinya tidak spekulatif dan berhati-hati ketika menggunakan. Dan memang 70% digunakan dalam pendapatan tetap untuk supaya keamanan terhadap investasi ini bisa terjaga, Mbak. Oke. Dalam layanan kesehatan ini kalau kita lihat defisit di BPJS Kesehatan itu masih 10 triliun, Pak. Apakah nanti akan ada skema misalnya pengalihan laba untuk menutupi defisit begitu? Secara regulasi memang dia ada diatur sebetulnya bahwa diseplit dari saku kanan ke saku kiri seperti itu, Mbak. Tetapi tentu dengan adanya Perpres 64 tahun 2020 sebetulnya kan perhitungan proyeksi BPJS Kesehatan di tahun 2020 ini dengan belum perhitungan pandemi COVID, memang ketidakmampuan bayarnya menjadi sangat minimal ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tidak sampai dengan 200 miliar untuk tahun 2020. Tetapi tentu kita berharap bahwa benar-benar proyeksi BPJS Kesehatan bisa presisi seperti yang diperhitungkan sebelumnya. Oke, kalau untuk perhitungan defisit layanan BPJS Kesehatan, kalau kita gabungkan dengan situasi di pandemi seperti ini, kira-kira ada proyeksi Pak, berapa kira-kira nanti defisit yang mungkin akan kembali dibukukan BPJS Kesehatan 2020? Ya, kita memahami bahwa defisit yang terjadi 2020 memang proyeksinya masih belum perhitungan pandemik, karena kita harus melihat juga berapa pembiayaan yang terdampak karena COVID-19. Faktualnya memang harus dipahami bahwa masyarakat juga berhitung ketika untuk datang ke rumah sakit. Mereka tentu lebih mengoptimalkan yang lebih dekat ke rumahnya untuk menghindari supaya tidak terpapar COVID-19. Jadi tentu BPJS Kesehatan tetap terbuka ya, artinya tidak menghalangi orang untuk bisa mengakses layanan kesehatan.
Mm-mm. Tapi harapannya tentu dengan perilaku hidup yang lebih sehat dengan adanya pandemik ini, masyarakat menjadi lebih bisa jauh dari sakit seperti itu. Oke, nah Pak, dengan kenaikan tarif ini banyak masyarakat yang akhirnya berbondong-bondong turun kelas seperti itu. Kalau dari catatan BPJS Kesehatan, berapa banyak yang akhirnya turun kelas? Berapa persen mungkin yang pindah dari kelas Sampai 1? dengan 31 Mei 2020, perhitungan kita di bawah 10%, Mbak. Ada 7,54% pergerakan kelas 1 dan kelas 2. Artinya bahasa berbondong-bondong ya memang harus diperjelas sebetulnya, tapi karena secara total tidak sampai 10%. Oh gitu. Orang yang bergerak naik ke kelas 1 dan 2 itu ada 0,58%. Jadi memang tetap ada yang melakukan penyesuaian iuran, dan tentu hal ini baik sebetulnya memastikan bahwa berapa banyak sih masyarakat yang memang ingin menyesuaikan dengan kemampuan membayar untuk memastikan kedisiplinan membayar. Di sisi lain sebetulnya pemerintah kan mengupdate juga nih akibat PHK, terus ada pekerja mandiri atau peserta mandiri yang memang menunggak lama, akhirnya karena sudah dilakukan updating data terpadu kesehatan sosial oleh Kemensos, maka dia digeser menjadi penerima bantuan iuran. Oke, pertanyaan terakhir saya Pak Iqbal, berarti dengan adanya kenaikan tarif ini cukup menolong keuangan di layanan kesehatan BPJS Kesehatan? Itu tentu pasti ya. Jadi pemerintah memang melakukan langkah komprehensif ini supaya di samping menata soal layanan kesehatan, Mbak, yang digolkan di Perpres 64 2020 kan soal nanti ada kebutuhan dasar kesehatan, ada juga kelas standar. Digagasnya kan di 2020, nanti implementasinya paling lambat 2022. Tetapi dengan instrumen perubahan iuran yang tidak hanya menyasar segmentasi mandiri, tapi semua segmentasi tersasar, sehingga akhirnya kumulatif iuran yang dikumpulkan menjadi lebih besar, sehingga mampu untuk membiayai program ini dari iuran yang dikumpulkan oleh peserta sendiri sebetulnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iqbal. Kalau memang kenaikan iuran bisa menutupilah setidaknya defisit yang mungkin agak lebar nanti diperkecil, tapi satu sisi masyarakat juga butuh pemaksimalan dari layanan ya Pak Iqbal ya. Terima kasih waktunya di Berita Utama di segmen Kompas Bisnis. Selamat malam. Selamat malam.